Di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman dan tingkat kriteria kepunahan spesies. Yang pertama, pengertian spesies terancam. Spesies terancam adalah populasi makhluk hidup atau spesies atau subspesies terpisahkan evolusi yang berada dalam risiko kepunahan karena jumlahnya sedikit maupun terancam punah akibat perubahan kondisi alam atau hewan pemangsa. Yang kedua, ancaman terhadap spesies laut. Yang pertama, buruknya kondisi terumbu karang di Indonesia. Menurut data LIPI 2012, hanya 5,3% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik. Sisanya 27,18% berada dalam kondisi baik, 37,25% dalam kondisi cukup, dan 30,45% berada dalam kondisi buruk. Yang kedua, jumlah hutan mangrove yang terus berkurang. Indonesia memiliki ekosistem mangrove terbesar di dunia. Akan tetapi, sejak tahun 1982 hingga tahun 2000, Indonesia telah kehilangan lebih dari setengah hutan mangrove-nya. Dari 4,2 juta hektar hanya menjadi 2 juta hektar. Yang ketiga, peningkatan sedimentasi. Aktivitas pertambangan meningkatkan sedimentasi dan menurunkan tingkat penetrasi cahaya yang diperlukan oleh makhluk laut. Tingginya tingkat sedimentasi dapat menyebabkan matinya komunitas karang. Lalu yang keempat, krisis ikan. Gejala tersebut mulai dapat dirasakan untuk beberapa komoditas penting seperti pelagis besar, pelagis kecil, udang, dan ikan demersal. Selain itu, kelangkaan juga dapat terlihat dari mengecilnya ukuran ikan dan menurunnya jumlah tangkapan. Lalu yang kelima, penangkapan ikan ilegal atau IUU fishing. Perairan Indonesia kerap kali menghadapi para nelayan ilegal yang menangkap ikan dari laut Indonesia. Patroli rutin yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih belum memberikan dampak yang berarti. Lalu yang selanjutnya, pemanasan global. Sekitar 80% karbon dioksida yang diproduksi manusia diserap lautan dan membuatnya panas. Perairan yang sangat mempengaruhi semua aspek di laut, mulai dari pemutihan karang hingga pola migrasi ikan, bahkan mengubah arus samudra. Lalu yang berikutnya yaitu polusi plastik. Greenpeace memperkirakan 12,7 juta ton plastik berakhir di laut setiap tahun. Sampah plastik seperti botol dan plastik kresek sering dikira makanan oleh makhluk laut. Tak jarang saat mereka mati, di dalam perutnya ditemukan plastik. Plastik yang masuk ke pencernaan ikan dapat memblokir saluran udara dan mencekiknya. Lalu yang berikutnya yaitu perjalanan ekspedisi laut. Kapal komersial yang kerap digunakan untuk mengirim barang dari luar negeri, kapal itu seringkali mengalami kebocoran bahan bakar yang akhirnya limbahnya dibuang ke laut dan mencemari udara melalui emisi sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan karbon dioksida. Mereka kerap ditemukan menabrak paus dan mamalia laut lainnya. Lalu yang berikutnya yaitu minyak dan gas. Adanya kelalaian sehingga minyak tumpah ke laut dan merusak. Saat sumber daya menipis, perusahaan akan pindah ke daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya. Lalu yang berikutnya yaitu ada pengasaman. Karbon dioksida laut dalam laut membentuk asam karbonat. Kadar asam yang meningkat dapat mengganggu proses kawin hewan laut. Selain itu, ikan juga kesulitan mendeteksi predator dalam air asam. Pengasaman mengubah kimia laut. Selama 200 tahun terakhir, lautan menjadi 30% lebih asam. Lalu yang berikutnya ada perburuan paus komersial. Seluruh dunia melarang keras perburuan paus sejak 1986. Tetapi ada 3 negara yang menolaknya, yaitu Jepang, Islandia, dan Norwegia. Tetap melakukan perburuan paus dan beberapa armada membunuh ratusan paus setiap tahun. Lalu yang terakhir ada polusi udara. Paus dan lumba-lumba berkomunikasi dan berburu dengan sinyal sonik. Namun hal ini menjadi terganggu oleh kebisingan industri laut hingga sonar militer. Polusi suara membuat paus betina tidak bisa mendengar paus jantan bernyanyi. Padahal ini adalah salah satu daya tarik paus untuk kawin. Yang ketiga yaitu contoh ikan dan biota laut yang dilindungi. Contoh yang pertama yaitu ikan pesut. Spesies mamalia air yang menghuni wilayah perairan tawar di Indonesia, Indochina, Filipina, dan Kalimantan. Pesut dewasa beratnya lebih dari 130 kg dan panjangnya 2,3 meter saat dewasa. Panjang maksimum yang tercatat adalah jantan 2,75 meter dari Thailand.
umur pesut dapat mencapai 30 tahun. Berdasarkan data tahun 2007, populasi pesut mahakam hanyalah tinggal 50 ekor saja dan menempati urutan tertinggi satwa Indonesia yang terancam punah. Di dunia, populasi pesut yang dilindungi oleh undang-undang hanya di 3 lokasi, yaitu Sungai Mahakam, Sungai Irawadi, dan Sungai Mekong. Yang kedua yaitu ikan Napoleon. Ikan Napoleon terutama ditemukan di terumbu karang di kawasan perairan India Pasifik. Ikan ini mempunyai pola reproduksi yang hermafroditropogini. Biasanya ikan ini lahir sebagai hewan jantan dan akan berubah menjadi hewan betina saat menjelang dewasa. Ini memang fenomena unik di alam yang merupakan salah satu strategi sebagian besar hewan laut untuk mempertahankan kehidupan populasi mereka. Akibat penangkapan berlebih untuk perdagangan ikan karang hidup, ikan Napoleon mengalami penurunan populasinya di alam. Lalu ada ikan terubuk. Ikan penghuni perairan Eustarian yang ditangkap untuk dimakan daging dan telurnya. Ikan yang mempunyai sifat hermaphrodites ini menjalani siklus hidup dalam waktu kurang dari 2 tahun atau 18 bulan. Ikan pemakan plankton ini populasinya sangat menurun, bahkan sedikit sekali yang dapat ditangkap oleh nelayan. Hal ini dimungkinkan karena telah mengalami tekanan ganda, yaitu akibat penangkapan secara terus-menerus terhadap terumbu guna diambil gonad matangnya atau telur, dan kecenderungan degradasi lingkungan, terutama disebabkan oleh serbuk kayu pada daerah habitat utama ikan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.